pengulangan kata 3 kali, berarti ini ada hal yang sangat penting yang Tuhan mau sampaikan kepada Joshua sebagai calon pengganti Musa. Mengapa? Saudara kasih dalam Tuhan, Yosua tentunya dia punya beban yang sangat berat. Mungkin kita berpikir, kenapa Joshua yang dipilih? Mengapa nggak yang lain? Ada banyak mungkin orang-orang ya yang bisa menggantikan Musa, tetapi kenapa Joshua dipilih untuk menggantikan Musa? Ini sebelum kita masuk ke pembahasan, mungkin kita beri kenapa Joshua yang dipilih. Pertama, Joshua punya kesetiaan dan pengabdian. Lewat apa? Joshua membantu Musa kurang lebih 40 tahun. Mungkin kalau kita sekarang Pak Ketua itu kayak seperti apa ya? Sekretaris ya. Sekretaris yang selalu ada untuk memberikan buah pemikiran, bantuan, pemikiran lah, masukan selama 40 tahun, bayangkan. Artinya pola kerjanya Musa, cara pikirnya Musa, bagaimana Musa berkomunikasi dengan Tuhan, Joshua sudah lihat. Joshua sudah lihat. Dan selama 40 tahun luar biasa, pengabdian Joshua ini kepada Musa tidak dipertanyakan lagi. Itu sebabnya, yang pertama, kenapa dipilih Joshua. Yang kedua, tentunya Joshua punya pengalaman spiritual. Artinya dia juga punya pengalaman dekat dengan Tuhan. Termasuk ketika Joshua berada di Gunung Sinai dengan Musa ya. Dia punya pengalaman yang dekat dengan Tuhan. Makanya menjadi seorang pemimpin itu nggak asal mimpin. Pertama, dia punya kesetiaan dan pengabdian, dia punya pengalaman spiritual, dan yang ketiga, dia punya kemampuan sebagai seorang pemimpin. Nah, ini dia. Dan Joshua tunjukkan kepemimpinannya yang baik. Kita lihat dalam Keluaran 17 ayat 8 sampai 16 waktu peperangan melawan bangsa Amalek. Ini luar biasa. Dan Joshua menunjukkan kesetiaannya, menunjukkan dia sebagai seorang pemimpin. Wah, ini dia. Kenapa? Sebabnya Joshua yang dipilih. Dan yang keempat, yang terakhir, Joshua ini selalu nurut ketika diperintahkan Tuhan. Nah, ini dia. Bahkan setiap penugasan-penugasan yang Tuhan sendiri tunjuk kepada Joshua lakukan ini. Terutama yang Alkitab, kalau kita baca dalam Bilangan pasal yang ke-27 ayat 15 sampai 23, bagaimana Joshua menuruti apa yang Tuhan perintahkan, diikuti. Jadi memang untuk jadi seorang pemimpin itu nggak mudah. Dan Joshua tahu betul walaupun selama 40 tahun dia bisa membayangkan sebenarnya dalam soal kepemimpinan Musa lebih hebat. Joshua mungkin berpikir nggak ada yang bisa menandingi Musa. Tapi karena ini adalah penugasan Tuhan, maka Joshua menerima panggilan. Nah, yang menarik adalah 3 kali, saya balik lagi tadi, kenapa Tuhan sudah katakan sampai 3 kali pengulangan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Nggak mudah. Ingat sebelum Musa, ingat waktu pembahasannya Bu Teguh ya, sebelum Musa meninggalkan, menyerahkan tugasnya, Musa katakan, wah umatku ini sudah tahu mereka ini keras tengkuk. Waduh, luar biasa pemberontaknya nih bangsa ini. Kamu nanti nggak akan gampang hadapi mereka. Mungkin banyak tekanan yang hadapi. Makanya Tuhan katakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ini luar biasa. Ya. Di satu sisi Tuhan memberikan tugas dan tanggung jawab kepada Joshua, tapi di satu sisi Tuhan juga menegaskan dari sisi dia secara pribadi. Walaupun dia punya tanggung jawab yang besar, tapi Tuhan mengingatkan dari sisi pribadinya, Joshua ini juga lemah.
Dia juga manusia biasa. Makanya Tuhan katakan 3 kali, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Mengingatkan kita sebagai seorang pemimpin juga punya keterbatasan. Nah, ini yang perlu kita ingat. Siapapun itu. Mungkin kita sebagai pemimpin di rumah tangga, pemimpin di jemaat, pemimpin di perusahaan, kita punya keterbatasan. Dan bisa saja kita bisa jatuh. Makanya Tuhan ingatkan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Artinya apa? Bergantung terus kepada siapa? Kepada Tuhan. Nah, balik lagi kita ke pembahasan di dalam Yosua pasal 1 ini, Alkitab mencatat bahwa memang walaupun tidak secara gamblang ada kriteria yang harus dipenuhi oleh Yosua. Dan ini juga menjadi pelajaran penting bagi kita. Kriteria yang harus dipenuhi Yosua yang pertama adalah dia harus kepemimpinan Yosua itu harus berasal dari inisiatif Allah sendiri, bukan dari Yosua. Bapak Ibu, ini sering terjadi ya. Ketika menjadi seorang pemimpin, ada yang promosi diri sendiri. Kalau saya melihat kalau memang dia sanggup, is okay. Tapi kalau ada agenda lain, nah ini yang mengerikan. Ada seorang pemimpin yang dia memilih dirinya sendiri karena ada agenda lain yang dia mau tonjolkan. Nah ini hati-hati. Hendaklah menjadi seorang pemimpin itu harus inisiatif dari Allah sendiri. Makanya kita tidak lama lagi ya Pak Ketua ya, kita mengadakan pemilihan. Mungkin pemilihan nanti ketua uni, pemilihan lembaga-lembaga, pemilihan di daerah-daerah, harus inisiatif Tuhan Allah sendiri. Kenapa? Karena ini adalah rencananya Tuhan. Agendanya Tuhan, bukan agendanya manusia. Kita sering terjebak, Bapak Ibu, dengan agenda kita sendiri. Nah, ini. Karena ini adalah agendanya Tuhan, maka Tuhan sendiri berhak untuk menetapkan siapa nanti akan menjadi pemimpin. Nah, ini dia. Dan yang kedua, kriteria yang harus dipenuhi oleh Yosua di dalam perikop ini adalah Yosua harus merespon panggilan pemimpin itu secara proaktif. Nah ini dia. Proaktif. Artinya kalau seseorang menerima tanggung jawab, harusnya semangat tentunya ya. Dia semangat, dia harus memperbarui dirinya, lalu harus memperkuat hubungannya juga dengan Tuhan. Nah ini dia. Dan tentunya dia harus serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Bayangkan, yang dia akan pimpin ini ratusan orang. Dan yang ketiga, apa yang harus Yosua harus penuhi kriterianya adalah Yosua harus mengembangkan karakternya. Harus lebih percaya kepada Tuhan untuk merespon janji Tuhan itu sebagai seorang pemimpin. Karena ini dia. Bangsa Israel ini suka sekali bersungut-sungut. Mereka ini punya short term memory. Di satu sisi mereka memuji Musa, tapi ketika ada masalah dia maki-maki Musa. Tuhan ingatkan ini, karakter menjadi seorang pemimpin harus punya mental baja. Ketika ada yang bersungut-sungut harus kuat mental. Dan ingatkan lagi oleh Tuhan di ayat yang pertama tadi, kuatkan dan teguhkanlah hatimu karena kita punya keterbatasan. Makanya dibutuhkan mental baja. Ya. Artinya sebenarnya begini, mau di mana saja pasti ada orang-orang yang pro dan kontra. Jadi seorang pemimpin juga harus begitu, punya mental baja. Dan saya juga lagi belajar. Harus punya mental baja. Harus kuat. Karena itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, dalam memimpin bangsa Israel masuk nanti ke tanah perjanjian, tentunya ada banyak situasi-situasi dan kesulitan-kesulitan
yang bisa membuat Joshua ini akan putus asa. Ya. Pasti tantangan, rintangan. Makanya Tuhan katakan kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Tapi yang pasti dalam setiap rencana-rencana Tuhan itu tidak pernah apa? Tidak pernah gagal. Dan inilah yang Tuhan rindu bagi kita umat Tuhan sekarang ini. Menjadi seorang pemimpin rohani. Baik di jemaat, baik di rumah tangga. Ada banyak kriteria-kriteria. Dan saya suka respon dan panggilan akan panggilan Tuhan kepada Joshua. Joshua melakukannya, lalu dia langsung bekerja. Dia kumpulkan pemimpin-pemimpin tiap suku, buat planning dan segala macam berjalan dengan baik. Memang ya, menjadi seorang pemimpin itu bukan bekerja sendiri-sendiri, bekerja sendiri. Tidak. Dia kumpulkan ininya, ini pemimpin-pemimpin ini kumpulkan, satukan semua, bekerja bersama-sama. Dan dia selalu berkomunikasi dengan Tuhan, sama seperti Musa. Dalam setiap apapun yang dilakukan, ia selalu berkomunikasi dengan Tuhan. Jadi menjadi seorang pemimpin yang baik juga, tidak terlepas tanggung jawabnya juga untuk selalu berkomunikasi dengan Tuhan. Inilah yang Tuhan rindu bagi kita umat-umat. Jadi di perikop yang pertama ini saya tidak akan bahas panjang lebar. Nanti kalau ada tambahan atau pertanyaan silahkan. Tetapi yang saya ingin sampaikan adalah kalau Tuhan sudah beracara, karena ini adalah rencananya Tuhan, biarlah Tuhan yang memilih. Dan biarlah itu atas inisiatif Tuhan. Maka semuanya akan berjalan sesuai dengan agendanya Tuhan, bukan agendanya manusia. Dan diingatkan lagi, dalam segala keterbatasan kita sebagai manusia, ada kadang-kala down, ada kadang-kala mungkin menjadi seorang pemimpin, banyak orang yang tidak percaya kepada kita, mungkin satu saat kita bisa lemah. Tuhan katakan kuatkan dan teguhkanlah hatimu, selalu bersandar kepada Tuhan. Artinya bukan berarti tidak ada masalah. Tidak. Karena seorang pemimpin juga manusia, punya keterbatasan, punya kelemahan. Tapi ketika selalu bergantung kepada Tuhan, maka dia akan hadapi apa? Setiap kesulitan itu bersama-sama dengan Tuhan. Jadi, siapapun bisa menjadi alat Tuhan. Siapapun bisa menjadi pemimpin. Tapi biarlah itu agendanya Tuhan, bukan agendanya kita. Itu saja yang bisa saya dapat sampaikan.